Laba-laba jadi makanan khas di Sukon, Kamboja. Dan laba-laba memakan burung pipit di Australia. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas hari ini. Dan saya sekarang berada di Waglo, Subang, di mana di sini berbagai macam jenis laba-laba. Dari mulai laba-laba yang sarangnya bisa digunakan untuk pakaian anti peluru. Nanti kita akan lihat beberapa laba-laba yang jaring-jaringnya itu bisa digunakan, bahkan pakaian yang paling kuat menahan gempuran peluru yang paling tajam sekalipun. Di samping itu kita juga di sini akan melihat bagaimana cara laba-laba membuat sarang, bagaimana cara laba-laba mencari makan, dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ternyata manfaat daripada sarang laba-laba ini banyak sekali dan perlu kita kaji sebagai dasar untuk mengimani adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Khalik, Tuhan Sang Maha Pencipta yang wajib kita imani dan wajib kita syukuri. Ikutilah konten ini sampai akhir, jangan sampai salah pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat laba-laba, sebelum membahas lebih detail Waglo Lubuk Apung menginformasikan bahwa hampir seluruh spesies laba-laba memakan arthropoda lain, terutama serangga. Kita mulai dari kutipan media Tempo. Basel, ahli biologi telah mengkalkulasi bahwa populasi global laba-laba yang diperkirakan total beratnya 25 juta ton, mengkonsumsi 400.800 juta ton serangga setiap tahun. Mereka memperkirakan selera laba-laba yang besar itu setara dengan jumlah daging dan ikan yang dimakan manusia setiap tahun. Penemuan ini diterbitkan dalam jurnal Science of Nature baru-baru ini. Dr. Martin Niveler dari University of Basel yang memimpin riset ini terinspirasi oleh buku terbitan 1958 yang berjudul The World of Spiders. Dalam buku itu, ahli araknida William Bristow berspekulasi bahwa berat serangga yang dibunuh setiap tahun oleh populasi laba-laba Inggris melampaui berat gabungan jumlah manusia di Inggris. Sejak itu Niveler menghabiskan 40 tahun dan ribuan jam merekam perilaku laba-laba di lapangan dan mengumpulkan studi ekologi laba-laba yang diterbitkan di seluruh dunia. Pengalaman berurusan dengan tingkat penangkapan dan seleksi mangsa dibutuhkan untuk dapat menulis makalah tentang total mangsa laba-laba secara global per tahun, ujar Niveler, ilmuwan asal Swiss. Menurut Niveler, angka-angka soal total konsumsi laba-laba secara global tidak dimaksudkan menakuti siapapun. Para ilmuwan berharap penelitian mereka akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya laba-laba dalam rantai makanan dunia. Laba-laba membunuh sejumlah besar serangga herbivora dan dengan melakukan itu mereka membantu melindungi tanaman dari kerusakan herbivora, kata Niveler. Tapi Waglo Bubuk Apung menyarankan untuk menjaga keseimbangannya, karena serangga itu juga ada manfaatnya untuk penyerbukan tumbuhan di area pertanian. Jika serangga habis, manusia akan kesulitan mencari bahan makanan. Kisah isin kita kutip dari Tempo Interaktif, Queensland. Foto-foto dari seekor laba-laba raksasa yang sedang memakan burung di Taman Australia telah membuat ahli satwa liar terpana. Gambar itu menunjukkan laba-laba dengan kaki hitam panjang tersebut melilit tubuh seekor burung di jaringnya. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Acheron, dekat dengan wilayah tropis Queensland. Joel Sakespir, kepala penjaga laba-laba di Taman Reptil Australia, mengatakan laba-laba itu adalah golden orquever. Biasanya mereka memangsa serangga besar, tidak biasanya melihat mereka memakan seekor burung, katanya pada ninemesen.com. Sakepere mengatakan ia melihat laba-laba golden orquever sebesar tangan manusia, tetapi spesies di daerah tropis diketahui tumbuh lebih besar. Museum Queensland mengidentifikasi burung yang jadi mangsa itu sebagai finch. Sakespir mengatakan pada Ninemesen bahwa burung itu kemungkinan terbang ke dalam jaring laba-laba dan terjebak. Ia tidak akan makan burung itu seluruhnya, katanya.
ia menggunakan racun untuk mencacah burung sebagai makanan, katanya. Greg Cecura dari Museum Queensland mengatakan kasus Golden Orquever memakan burung kecil itu cukup terkenal, tapi langka. Ia membangun jaring yang sangat kuat, katanya. Namun dia mengatakan laba-laba tidak akan menyerang sampai burung itu melemah. Golden Orquever menjalin jaring yang kuat untuk menangkap serangga besar sebagai makanannya. Kok burung bisa terjerat? Apakah tidak bisa melepaskan diri? Karena laba-laba tidak akan memangsa hewan yang masih hidup. Pasti menunggunya sampai tak bernyawa, barulah dijadikan santapan. Laba-laba yakin sekali mangsanya tidak akan bisa lepas dari jaring. Wagluk Bubuk Apung pernah melakukan riset sederhana di lokasi Pasir Laja, Babakan Kondang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Di kebun manggis yang ada di lokasi, banyak sarang laba-laba menghalangi jalan untuk lewat. Dengan tongkat terbuat dari pohon kopi yang kuat, sarang laba-laba itu dipukul-pukul semuanya dengan tongkat sebesar ibu jari kaki. Sarang yang kecil-kecil itu lengket di tongkat dan sarang laba-laba itu melepaskan ranting dan dedaunan dari pohon manggis. Yang lepas itu daun dan rantingnya. Sarang laba-laba tidak ada yang putus. Karena banyak sarang laba-laba di lokasi itu, jaring laba-laba itu akhirnya melilit memenuhi tongkat. Saat tongkat ditatik sekuat mungkin malah tangkai dan ranting pohonnya sebesar lengan tangan pada patah. Semakin kuat menarik tongkat yang nyangkut di kumpulan sarang laba-laba pohon manggis sampai okeng. Saat ditarik oleh kekuatan 3 orang, pohon manggis oleng dan buahnya berjaruhan. Akhirnya tongkat dilepaskan begitu saja, karena kami bertiga tidak mampu melepasnya, dan jalan untuk lewat sudah terbuka. Saat itu hanya sebatas kaget saja. Kok sarang laba-laba bisa menggulung jadi tali yang sangat kuat. Dapat dibayangkan jika banyak laba-laba besar membuat sarang di kebun. Jika sendirian terjebak mungkin akan mengalami kesulitan melepasnya. Pantas dalam riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolong laba-laba di dalam gua persembunyian. Tentara musuh tidak berani lewat dan masuk ke dalam gua itu. Tapi manusia modern semakin banyak akalnya. Akhirnya laba-laba besar itu pun kini jadi makanan untuk suku tertentu. Di mana laba-laba jadi makanan wajib di Squon, Kamboja. Makan serangga bukan lagi hal asing bagi masyarakat Asia. Terlebih di Squon, Kamboja yang menjadikan laba-laba raksasa sebagai makanan wajib di kawasan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat Kamboja mengonsumsi serangga. Anehnya, serangga tersebut bukan serangga yang lazim, melainkan laba-laba raksasa alias tarantula. Dari cerita di atas dapat disimpulkan: 1. Wajar jika sarang laba-laba merupakan bahan baju anti peluru paling kuat. 2. Laba-laba bisa melindungi manusia dari serangan serangga mematikan seperti tawon berbisa. 3. Laba-laba bisa membasmi hama tanaman akibat serangga tersangkut di jaring-jaring. 4. Allah menciptakan laba-laba banyak manfaatnya. Di pusat pelatihan Waglo Subang ini memang banyak sekali aneka hewan peliharaan dan hewan liar yang aman bagi pusat studi anak-anak, balita ataupun dewasa. Karena di lokasi ini sengaja dipelihara seperti sarang lebah, jamur merang, jamur liar, bahkan binatang-binatang seperti burung hantu, elang, dan aneka binatang burung yang langka-langka ada di sekitar ini dipelihara memang. Oleh sebab itu, bagi yang liburan atau yang ingin camping, di sini disediakan lokasi-lokasi perkemahan yang dekat dengan tempat binatang-binatang liar, seperti diantaranya yang sering muncul di sini adalah landak, kemudian biawak, serta binatang-binatang lainnya yang lucu-lucu seperti aneka jenis burung yang tadi dijelaskan, terutama burung-burung pemakan ikan ya. Di sini itu bukan hanya
laba-laba tentunya. Di sini itu banyak sekali, tapi kali ini karena memang pembahasannya tentang topik laba-laba, di konten ini kita hanya mengambil laba-laba saja. Tetapi di konten-konten sebelumnya juga kita mengambil konten tentang burung elang, karena memang di air yang ada di Waglo ini kan dari pasir helang ya. Pasir itu adalah gunung, kemudian elang itu ya burung elang. Jadi dari gunung yang ada di samping airnya mengendap sehingga muncul di sini. Jadi ini kolam renangnya kolam renang alami, bukan dari air pump, tapi air dari gunung yang memancar kemudian ditampung di lokasi ini. Nah, di lokasi inilah seperti tampak di sini. Nah, ini aneka tumbuhan-tumbuhan yang merupakan tempat bersarangnya laba-laba. Salah satu contoh ini bisa diamati oleh para siswa, bahkan banyak mahasiswa yang sudah menuntaskan skripsi bahkan disertasi dari lokasi ini. Kita lihat ini tanaman kopi. Nah, di tanaman kopi saja, nah ada laba-laba kecil di sini. Kalau tadi kita menayangkan laba-laba besar yang sarangnya bisa digunakan untuk baju anti peluru. Nah, bagaimana dengan laba-laba kecil seperti ini? Apakah bisa digunakan seperti itu? Ya tentu saja bisa juga, karena semua sarang laba-laba memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kalau ditarik pakai jari tangan itu, kalau membentuk satu kesatuan yang kokoh, luar biasa. Tentu harus dianyam ya kalau ingin dijadikan pakaian anti peluru. Membahas lebih detail Waglo Bubuk Apung menginformasikan bahwa hampir seluruh spesies laba-laba memakan arthropoda lain, terutama serangga. Kita mulai dari kutipan media Tempo. Basel, ahli biologi, telah mengkalkulasi bahwa populasi global laba-laba yang diperkirakan total beratnya 25 juta ton, mengkonsumsi 400 juta ton serangga setiap tahun. Mereka memperkirakan selera laba-laba yang besar itu setara dengan jumlah daging dan ikan yang dimakan manusia setiap tahun. Penemuan ini diterbitkan dalam jurnal Science of Nature baru-baru ini. Dr. Martin Niveler dari University of Basel yang memimpin riset ini terinspirasi oleh buku terbitan 1958 yang berjudul The World of Spiders. Dalam buku itu, ahli araknida William Bristow berspekulasi bahwa berat serangga yang dibunuh setiap tahun oleh populasi laba-laba Inggris melampaui berat gabungan jumlah manusia di Inggris. Sejak itu Niveler menghabiskan 40 tahun dan ribuan jam merekam perilaku laba-laba di lapangan dan mengumpulkan studi ekologi laba-laba yang diterbitkan di seluruh dunia. Pengalaman berurusan dengan tingkat penangkapan dan seleksi mangsa dibutuhkan untuk dapat menulis makalah tentang total mangsa laba-laba secara global per tahun, ujar Niveler, ilmuwan asal Swiss. Menurut Niveler, angka-angka soal total konsumsi laba-laba secara global tidak dimaksudkan menakuti siapapun. Para ilmuwan berharap penelitian mereka akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya laba-laba dalam rantai makanan dunia. Laba-laba membunuh sejumlah besar serangga herbivora dan dengan melakukan itu mereka membantu melindungi tanaman dari kerusakan herbivora, kata Niveler. Tapi Waglo Bubuk Apung menyarankan untuk menjaga keseimbangannya, karena serangga itu juga ada manfaatnya untuk penyerbukan tumbuhan di area pertanian. Jika serangga habis, manusia akan kesulitan mencari bahan makanan. Kisah isin kita kutip dari Tempo Interaktif. Queensland, foto-foto dari seekor laba-laba raksasa yang sedang memakan burung di Taman Australia telah membuat ahli satwa liar terpana. Gambar itu menunjukkan laba-laba dengan kaki hitam panjang tersebut melilit tubuh seekor burung di jaringnya. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Acheron, dekat dengan wilayah tropis Queensland. Joel Sakespir, kepala penjaga laba-laba di Taman Reptil Australia,
mengatakan laba-laba itu adalah Golden Orb Weaver. Biasanya mereka memangsa serangga besar. Tidak biasanya melihat mereka memakan seekor burung, katanya pada ninemesen.com. Sakepere mengatakan ia melihat laba-laba Golden Orb Weaver sebesar tangan manusia, tetapi spesies di daerah tropis diketahui tumbuh lebih besar. Museum Queensland mengidentifikasi burung yang jadi mangsa itu sebagai finch. Sakespir mengatakan pada Ninemesen bahwa burung itu kemungkinan terbang ke dalam jaring laba-laba dan terjebak. Ia tidak akan makan burung itu seluruhnya, katanya. Ia menggunakan racun untuk mencacah burung sebagai makanan, katanya. Greg Cecura dari Museum Queensland mengatakan kasus Golden Orb Weaver memakan burung kecil itu cukup terkenal, tapi langka. Ia membangun jaring yang sangat kuat, katanya. Namun dia mengatakan laba-laba tidak akan menyerang sampai burung itu melemah. Golden Orb Weaver menjalin jaring yang kuat untuk menangkap serangga besar sebagai makanannya. Kok burung bisa terjerat? Apakah tidak bisa melepaskan diri? Karena laba-laba tidak akan memangsa hewan yang masih hidup. Pasti menunggunya sampai tak bernyawa. Barulah dijadikan santapan. Laba-laba yakin sekali mangsanya tidak akan bisa lepas dari jaring. Waglook Bubuk Apung pernah melakukan riset sederhana di lokasi Pasir Laja, Babakan Kondang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Di kebun manggis yang ada di lokasi, banyak sarang laba-laba menghalangi jalan untuk lewat. Dengan tongkat terbuat dari pohon kopi yang kuat, sarang laba-laba itu dipukul-pukul semuanya dengan tongkat sebesar ibu jari kaki. Sarang yang kecil-kecil itu lengket di tongkat dan sarang laba-laba itu melepaskan ranting dan dedaunan dari pohon manggis. Yang lepas itu daun dan rantingnya. Sarang laba-laba tidak ada yang putus. Karena banyak sarang laba-laba di lokasi itu, jaring laba-laba itu akhirnya melilit memenuhi tongkat. Saat tongkat ditatik sekuat mungkin malah tangkai dan ranting pohonnya sebesar lengan tangan pada patah. Semakin kuat menarik tongkat yang nyangkut di kumpulan sarang laba-laba pohon manggis sampai okeng. Saat ditarik oleh kekuatan 3 orang, pohon manggis oleng dan buahnya berjaruhan. Akhirnya tongkat dilepaskan begitu saja, karena kami bertiga tidak mampu melepasnya, dan jalan untuk lewat sudah terbuka. Saat itu hanya sebatas kaget saja. Kok sarang laba-laba bisa menggulung jadi tali yang sangat kuat. Dapat dibayangkan jika banyak laba-laba besar membuat sarang di kebun. Jika sendirian terjebak mungkin akan mengalami kesulitan melepasnya. Pantas dalam riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolong laba-laba di dalam gua persembunyian. Tentara musuh tidak berani lewat dan masuk ke dalam gua itu. Tapi manusia modern semakin banyak akalnya. Akhirnya laba-laba besar itu pun kini jadi makanan untuk suku tertentu. Di mana laba-laba jadi makanan wajib di Squon, Kamboja. Makan serangga bukan lagi hal asing bagi masyarakat Asia. Terlebih di Squon, Kamboja yang menjadikan laba-laba raksasa sebagai makanan wajib di kawasan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat Kamboja mengonsumsi serangga. Anehnya, serangga tersebut bukan serangga yang lazim, melainkan laba-laba raksasa alias tarantula. Dari cerita di atas dapat disimpulkan. 1. Wajar jika sarang laba-laba merupakan bahan baju anti peluru paling kuat. 2. Laba-laba bisa melindungi manusia dari serangan serangga mematikan seperti tawon berbisa. 3. Laba-laba bisa membasmi hama tanaman akibat serangga tersangkut di jaring-jaring. 4. Allah menciptakan laba-laba banyak manfaatnya.